Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhan nas ittaqullaha wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Jamaah Kampung Takwa Astan Balimakumullah, gak siang jadi duha ini kita ya. Nah, kendala teknis kita bisa lanjutkan lagi. Alhamdulillah. Saya cari ini dulu pencahayaannya biar bagus. Gelap benar ya ini. Kelihatan dikit tadi mah gak kelihatan. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Asy-Syu'ara ya, surat yang salah satunya menceritakan tentang penyampaian Musa kepada Fir'aun ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana dialog awal antara Musa dengan Firaun ya, yang intinya Firaun mengatakan bahwa Musa ini pembunuh, kurang ajar sekali, nggak tahu malu, kira-kira begitulah ya. Masih mau mengatakan dia adalah seorang rasul. Kemudian Musa menyampaikan waktu itu dia hilaf, kemudian dia takut kepada Firaun dan Allah memberikan hikmah, lalu dijadikan sebagai bagian dari nabi-nabi dan diminta kepada Firaun untuk keluar. Siapa yang keluar? Yaitu Bani Israil bersama dia, bersama Musa. Ada sang Qurrata A'yun ada istri. Kita lanjutkan di ayat yang ke 23 surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Berkata Fir'aun, siapa itu Rabb semesta alam? Jadi ketika Fir'aun itu bingung ya. Kenapa bingung? Karena dia disampaikan bahwa gara-garanya kamu Firaun yang apa? Yang memperbudak Bani Israil. Makanya terjadi Musa akhirnya diasuh oleh Firaun karena dia memperbudak Bani Israil. Dikembalikan lagi olok-oloknya Firaun kepada Firaun itu sendiri gitu ya. Kemudian dikatakan seolah-olah mengalihkan pembicaraan lah, karena udah mulai kena nih Firaun ini. Kan gara-garanya kamu yang memperbudak Bani Israil. Lalu Firaun ngeles lah kira-kira begitu. Qala Firaun wa ma rabbul alamin. Berkata Firaun, siapa itu Rabb semesta alam? Siapa gitu. Sampai yang kayak gitu kamu omongin gitu. Siapa sih gitu. Nah, biasanya kalau diktator ataupun orang yang berbuat zalim ngeles gitu, dicari-cari celah-celah gitu. Ya. Wa ma rabbul alamin. Siapa itu Rabb semesta alam? Nama datang Pak Ismet. Tim DKM bentar lagi sibuk nih menjelang Idul Adha ya. Ayat selanjutnya ayat ke-24. Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Berkata Musa, siapa Rabbul alam itu? Rabbus samawati wal ard, pemelihara langit dan bumi ya. Wa ma bainahuma, di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kamu yakin. Nah ini qala rabbus samawati wal ardh wa ma bainahum. Berkata Nabi Musa, Rabbul alamin itu Rabbul
langit dan bumi, ya. Dan di antara keduanya, kalau sekarang kalau kita perhatikan betapa kerdilnya kerajaan Fir'aun waktu Mesir, cuma kecil, bagian kecil aja. Itu pun kan mengalir sungai Nil aja itu di situnya, jadinya dia makmur. Betapa rendahnya Fir'aun, ya. Qala rabbus samawati wal ardh, Rob semesta alam itu Robnya langit dan bumi. Bayang oleh kita gimana langit dan bumi, ya. Dan terbayang oleh kita betapa kecilnya kerajaan Fir'aun dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini disampaikan, ini seorang dai, ini orang menyeru kepada Allah, dia disampaikan apa adanya, bahkan yang menggedor kekuasaan, ya, ini sampai menggedor kekuasaan. Qala rabbus samawati wal ardh, kita ngelihat bintang aja udah rasanya luar biasa, an-najm, ya, apa namanya, gugusan bintang. Dan pasti orang yang, apalagi orang yang mengaku Tuhan, nggak ada punya apa-apa, nggak punya kekuasaan apapun untuk menggerakkan bintang itu. Dia sadar itu. Jadi Fir'aun itu sadar, dan mungkin ada Fir'aun yang akan datang. Betapa kerdilnya, betapa kecilnya Fir'aun dibanding Robus sama Wati wal ardh. Kan dia nanya, siapa sih Robul Alam itu siapa? Dijelaskan lagi sama Musa. Ini pemiliknya langit dan bumi dan antara keduanya. Mungkin ada awan, ada hujan, ada hewan-hewan, serangga dan sebagainya. Nggak kebayang oleh kita, jauh sekali perbandingan kekuasaan Fir'aun yang demikian tipis, kecil dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, antara langit dan bumi, itu Allah yang menguasai. Nah, ujung ayat ini disebutkan in kuntum muqinin, jika kamu orang-orang yang percaya. Sembari gimana? Percaya apa enggak sih kamu, gitu kira-kira. Kalau bahasa lainnya itu seolah-olah menohok Fir'aun juga, bahwa orang ini orang-orang yang enggak percaya terhadap kekuasaan langit dan bumi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi mulai hilang nih argumentasi ataupun pendapat yang dia berusaha pertahankan. Siapa? Diktator ini, si Fir'aun. Dan dia luar biasa diktatornya, sampai membunuh anak. Coba, pembunuhan berarti massal nih, pembunuhan ini bukan cuma sedikit, ya, terhadap suku yang namanya Bani Israel, ya. Kalau bahasa kita mungkin penjajah kali ya, nyebutnya penjajah ini orang, ya. Nah, kata-kata Musa yang keberaniannya timbul, ya, keberanian Musa timbul ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala, sekali-kali tidak, nggak usah takut lah. Majulah engkau bersama saudaramu Harun, sungguhnya kami mustami'un, kami mendengarkan. Berarti seolah-olah itu disebutkan kehadiran Allah di situ dalam pertarungan dialog antara dua kekuasaan, ibaratnya gitu. Kekuasaan Fir'aun di satu sisi dengan teman-temannya, ya, dan Rasulullah Musa. In kuntum muqinin. Nah, kemudian apa jawab Fir'aun? Qala liman haulahu ala tastami'un. Berkatalah Fir'aun terhadap orang di sekelilingnya, berarti orang-orang yang menyembah dia nih, gitu. Orang liman haulahu, berada di sekelilingnya. Pada saat itu, ala tastami'un, apakah kamu tidak dengerin dia nih, gitu, ya. Dalam bahasa lainnya, ente nggak dengerin tuh yang diomongin, gitu, bahwa Robnya ada Rob semesta alam, langit dan bumi dia kuasai. Ini kan bahasa mengejek atau bahasa ngeles. Ala tastami'un, ya. Coba kamu dengerin tuh,
yang katanya Rasul. Ngomongnya ada Tuhan selain aku ya, dan dia menguasai langit dan bumi. Ala tastami'un, tidakkah kalian mendengarkan? Ya. Ala tastami'un. Nah, ini berarti mulai bergerak, mulai goyah nih kakinya Firaun. Ya. Karena belum menyampaikan bantahan lagi setelah disebutkan ini wa ma bainahuma ya. Samawati wal ard wa ma bainahuma, belum disampaikan bantahan lagi. Ya in kuntum mukinin, kalau kamu yakin, kata Musa. Dia tidak mengajukan bantahan tapi nanya ke sebelahnya gitu. Kamu kan dengerin dia tuh gitu. Bahasa ngeles. Nah, ini subhanallah ya, Al-Qur'an itu menyampaikan begitu. Bagaimana dialog antara diktator ini dengan dai yang menyuruh pada Allah. Dan model ini akan selalu terulang. Hingga hari kiamat. Orang-orang yang menyuruh kepada Allah akan bertemu. Ya. Ya. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang tidak mau ada seruan Allah. Karena apa? Karena tatanan politik dan agamanya ya, politis dan agama, kekuasaan politis dan agamanya bisa goyah kalau orang mengikuti seruan ini. Itu kan pasti didengarkan sama rakyat. Kalau udah kata-kata robus samawati wal ard, hancur robnya yang disebut rob Firaun itu, atau Firaun itu sendiri hancur lah. Nggak ada itu kerajaan. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Betapa kerdilnya. Ada satu film, saya pernah nonton film dulu waktu kapan. Ada satu, apa sih namanya? Kayaknya mirip ini dengan film ini, contoh. Star Trek kalau nggak salah. Saya pernah nonton film itu. Film itu menjumpai satu planet. Nah, planet ini ada raja yang berkuasa gitu di planet ini. Ya, makhluk alien ini bayangan aja ya. Makhluk alien lagi berkuasa gitu. Dan dia berusaha menghancurkan orang-orang yang tidak mau sesuai dengan kekuasaannya. Ini cerita sedikit ya. Walaupun ini hayalan ya. Nah, kemudian datanglah itu pesawat Enterprise apa namanya. Kemudian raja itu dikirim ke pesawat itu. Baru dia merasakan saya nggak ada apa-apanya katanya. Karena dia melihat yang jauh lebih besar dibanding kerajaan di satu planet. Harapannya sih mudah-mudahan raja itu mau berbuat benar gitu. Ini cerita manusia kan. Tapi artinya betapa kita, sebagian dari kita kadang-kadang mengunggulkan kesombongan diri kita, sementara ada yang jauh lebih layak untuk sombong. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus Firaun ini sama dengan beberapa kasus orang-orang itu yang dengan gampang menyombongkan diri dan berusaha membuat orang lain tunduk sama dia. Apapun nafsu dia katakan. Makanya disebut ilahahu hawahu. Sebenarnya ilahnya ataupun Tuhannya dia itu hawa nafsunya dia gitu. Makanya di ayat ini Firaun mengatakan qala liman haulahu ala tastami'un. Kamu dengerin gak tuh? Kamu gak dengerin ya omongan dia tuh kayak gitu. Ya mah kamu takwa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran atau melihat siaran. Nah, ketika Firaun mengatakan itu kepada temannya, Nabi Musa tidak memberi ruang lagi kepada Firaun. Nabi Musa langsung menyampaikan satu ayat ya, yang ini bisa menghancurkan, bisa menggedor kekuasaan diktator, menggetarkan kekuasaan yang zalim. Apa ini? Ini ayat itu. Coba lihat. Ayat ke-26. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Musa berkata, Tuhanmu kepada Firaun,
Wa rabbu abaikumul awwalin, dan Tuhan bapak-bapakmu sebelum-belumnya, nenek moyang. Disampaikan tuh, ini siapa Rabbul Alamin, Rabbus Samad siapa? Tuhanmu gitu. Enggak cuma Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu yang di belakang yang dulu itu. Firaun mungkin mendasarkan kekuasaannya kepada bapak-bapaknya kan, anak dari raja dan sebagainya. Itu pun di bawah Tuhan atau di bawah Rabbul Alamin. Jadi nggak bisa ini dialog tingkat tinggi. Ya. Ketika dia membanggakan diri bahwa saya Tuhan dan sebagainya, dia sampai Tuhan itu tuh yang kamu anggap Tuhan, ya kamu menganggap dirimu Tuhan. Ada Tuhan tuh. Tuhanmu sebenarnya itu Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapak kamu yang di belakang kamu tuh dari zaman jadul. Ya. Runtuh semua kekuasaan Firaun pada saat itu. Tidak ada lagi yang namanya Firaun. Ini berbahaya kata-kata Musa ini. Berbahaya bagi kestabilan ekonomi sosial politik, kira-kira begitulah, bagi rezimnya Firaun. Kita ngomongnya rezim kekuasaan. Ya betul, ini di Al-Quran disampaikan. Ya. Tujuan Musa datang ke situ adalah membebaskan Bani Israel dari kekuasaan Firaun, ya, untuk dia menghidupkan tauhid kembali di Bani Israel yang memang sudah mulai luntur sampai akhirnya diperbudak oleh Firaun. Ketika akidah lemah, biasanya cenderung kita diperbudak oleh keduniaan, duniawi, termasuk oleh Firaun, kekuasaan manusia. Ya, akidah lemah, nafsu yang menguasai. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Dan kata-kata ini, kata-kata yang menggedor kediktatoran, ya, kata-kata yang menghilangkan urusan kerajaan. Saya dapat karena bapak saya pejabat, saya dapat karena bapak saya penguasa. Nggak bisa. Semuanya di mata Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia adalah yang bertakwa saja. Ya. Yang mulia adalah yang bertakwa. Nggak ada perbedaannya anak raja, anak keturunan dan sebagainya. Kan semua terjadi itu. Di Indonesia aja kan begitu juga. Pemimpin didasarkan atas darah misalnya. Bukan, maksudnya pemimpin didasarkan atas kemampuan dia. Yang kedua pertama keimanan dia, kedua kemampuan dia. Abu Dzar pernah ngomong sama Nabi, wahai Nabi, berilah aku kepemimpinan. Kata Nabi, kamu nggak sanggup. Kepemimpinan itu bisa jadi tangisan. Kenapa? Karena bisa jadi dia bakal menjerumuskan. Berat kepemimpinan. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimas'ul, diminta, ditanya pertanggungjawaban. Masih pakai masker. Tadi ketemu sama murid dan orang tua murid. Pemimpin itu adalah pemimpin yang seperti Nabi Yusuf. Gimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pada saat itu sempat ngomong kepada penguasa pada saat itu, pilihlah aku. Bukan berarti aku ini mengajukan, bukan, karena dia mempunyai ilmu tentang itu, tentang ilmu keuangan waktu itu. Dan orang yang mau datang di suasana krisis, itulah orang yang mau bunuh diri. Jadi beda nih kasusnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah orang yang datang untuk menyelamatkan negeri Mesir pada saat itu. Ini sebelum ini kan, sebelum zamannya Firaun. Dan memang terbukti dia atur ketika sapi gemuk makan sapi yang kurus kan gitu. Ada bulir padi, ada bulir bulir gandum yang gemuk dan yang jelek. Apa yang dilakukan dia lumbung-lumbung selama 7 tahun kan? 7 tahun itu dia bikin lumbung-lumbung, dia bikin pusat gudang-gudang perbekalan. Mungkin berarti di situ ada teori bagaimana menyimpan hasil panen yang untuk 7 tahun ke belakang.
7 tahun di depan, 7 tahun ke belakang. Berarti hampir 14 tahun itu kekuasaan kira-kira ini kalau untuk itu sesuatu yang berat. Dan pemimpin pada saat itu yaitu Nabi Yusuf berhasil. Jadi bolehkah pemimpin itu diturunkan? Nah, ini debatable. Artinya bapaknya menurunkan kepada anaknya, raja menurunkan kepada pangeran. Ini debatable. Lihat kondisinya. Kalau tidak ada calon lain dan dia lebih baik, lebih soleh, lebih nggak masalah kan? Karena intinya adalah mengajak orang masyarakat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa kalaupun dia anak raja, nggak masalah juga. Kerajaan itu tidak haram. Yang haram adalah ketika dia menunjuk raja atau masyarakat menunjuk raja yang dia tahu bahwa rajanya itu berbuat maksiat, rusak dan sebagainya, hancur. Gimana dia nanti mempertanggungjawabkan? Oke, kembali lagi ya. Ini urusan kerajaan nih, ya, urusan kekuasaan, karena manis sekali kerajaan itu. Ya, kalau udah duduk di satu jabatan, kalau bisa orang yang mau duduk tuh disingkir-singkirin sama dia, digoyang kanan ini biar dia mempertahankan itu kekuasaan itu. Dia berharap kekuasaan itu akan membuat dia bahagia. Sekali lagi nih ya, kadang-kadang itu orang tuh berharap kekuasaan itu membuat bahagia, tapi banyak yang terjerumus pada kekuasaan. Ini termasuk mungkin Firaun ini ya. Satu-satunya kaum yang tobatnya dikabulkan ya, tidak jadi, itu kaumnya Nabi Yunus tuh. Udah mau ini, ingat mereka, oh iya ini seruan Nabi Yunus, ayo kita tetap beriman. Akhirnya beriman, azabnya meninggalkan dia azabnya. Walaupun waktu itu ada Kang Adi, mudah-mudahan warungnya lancar terus ya, berkah ya, cari keberkahan dari Allah. Kembali ke ayat 20-26. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Tuhanmu wal Firaun, dan Tuhan bapak-bapak kamu yang di belakang itu sebelum. Semuanya itu adalah makhluk hambanya Allah. Subhanallah. Hanya ayat selanjutnya nih, satu ayat lagi ya, tambahin nih dari 26. Tambahin satu ayat lagi. Ayat ke-27 surat Asy-Syu'ara, surat ke-26. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Berkata Firaun, sesungguhnya rasul yang diutus kepada kalian, ya, orang-orang sekeliling yang diutus kepada kamu, la majnun, gila. Ini dia sudah kehilangan kata-kata. Udah bingung mau ngomong apa lagi. Akhirnya dia bilang, sesungguhnya rasulakumul ladzi ursila ilaikum, rasul yang diutus kepadamu, diutus menjadi rasul kepadamu. Dia tidak bermaksud untuk mengakui Musa rasul, tapi mengejek lah gitu. Ini rasul ini nih majnun begini, gila. Tidak ada argumen, tidak ada kata-kata yang disampaikan lagi. Setelah disampaikan itu mantep, hilang gitu, terkunci. Clue yang dia ingat adalah tuduhan. Nah ini permainan tuduhan. Karena banyak penguasa itu menuduh. Dai ini dituduh, ulama ini dituduh, disebarkan dalam media dan sebagainya. Itu udah ada dari dulu. Majnun lah, teroris lah, punya keinginan menumpuk harta lah gitu. Di sini disebut majnun, gila, sama seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dia disebut gila, disebut tukang sihir, dia disebut tukang tenung, tukang sihir, dukun. Banyak yang disampaikan oleh penguasa ketika mereka sudah mentok, tidak ada lagi. Yang mau disampaikan apa? Mau ngeles apa?
Tak ada yang bisa dia elakkan. Alhamdulillah. Kang Adi tetap semangat. Mudah-mudahan berdagang itu bagian dari salah satu pekerjaan yang dilakukan Rasulullah SAW. Berdagang, mudah-mudahan tidak ada unsur riba di situ. Ya, tidak ada unsur apa? Ya, ada Kang Adi bekerja sebagai jual toko kelontong ya. Dan jangan lupa merek-mereknya cari yang halal, Kang, yang ada tulisan halal tuh. Misalnya terigu, cari yang ada tulisan halalnya, gula yang ada tulisan halalnya, sehingga kita menjual sesuatu yang halal, jadi berkah. Kalau kerupuk gimana? Wah, susah juga nyari kerupuk, tapi ada juga kerupuk yang halal ya. Ikan asin, nah itu yang repot, ikan asin tuh, nyari ikan asin halal tuh susahnya luar biasa. Kita kenapa ngomong ikan asin? Ada Kang Adi. Jadi qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Ya. Berkata Firaun bahwa itu tuh rasul yang diutus ke kamu tuh kayak gitu. Dia tuh gila gitu. Coba kalau kita hadir pada saat itu di ruang majelis Firaun, pasti kita ketawa. Musa itu gak mungkin gila. Musa punya istri, Musa menyampaikan sesuatu yang benar, kan benar itu dari sisi hati kan pasti benar, nggak mungkin gila. Mungkin kita ketawa itu dalam hati kalau kita hadir di dialog panas antara dai dengan diktator ini. Mungkin kita berpikir Firaun ini jangan-jangan yang gila gitu. Ya. Tapi biasanya begitu ya, orang-orang tuh menyembunyikan ini karena dia takut. Karena dia sudah menyembah Firaun. Dan jangan lupa, orang di sekeliling Firaun itu orang yang setuju dengan Firaun. Orang yang suka terhadap status quo. Kalau bahasa kita, orang yang seneng kalau Firaun tetap berkuasa, karena dia bisa dapatkan kue-kue kekuasaan. Itu pengaruhnya. Kita ceritanya tentang kekuasaan. Inilah kekuasaan yang zalim, kekuasaan yang menghancurkan, kekuasaan yang membuat orang tidak bisa menyembah Allah dengan nyaman. Itu yang mestinya dihancurkan ya, melarang ini, melarang itu, kita harus begini, kita harus begini. Seenak udelnya aja, seenak pusarnya saja dia ngomong ya. Jadi ketika ditembak, digedor mengenai Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kamu, lalu dia jawab apa? Dia jawab, orang yang disetuju Rasul ini majnun, gila. Apa yang dilanjutkan? Apa selanjutnya setelah disampaikan majnun? Ya, kita lanjutkan mungkin insyaallah, mudah-mudahan besok ya. Dialog antara diktator yang menghancurkan Bani Israel dengan Musa, seorang dai yang tegar berdiri di tengah kediktatoran yang sangat ganas, zalim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.